Puji syukur, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini yang berbahagia di dalam acara PKM tersebut yang keadaannya sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Jessica Marcelina sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Dan saya Lydia Pasaribu sebagai pemandu kedua. Untuk selanjutnya kita mau memperkenalkan diri masing-masing dulu ya, buat biar teman-teman pada tahu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Racharia Yeni Situmora. Kalian bisa panggil saya Kak Rahel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saputri Wijayanti, bisa dipanggil Putri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Arnawati, bisa dipanggil Putri. Sama dong. Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Tamara Zahra, bisa dipanggil Tamara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Agustina, biasa dipanggil Tria. Halo semuanya, nama saya Sofia Ruwalinta, bisa dipanggil Sofian aja. Baik, perkenalkan nama saya Arif Satrio, dia masih mengambil saya. Untuk selanjutnya kita buka PKM kita hari ini dengan doa ya teman-teman. Nanti dipimpin sama Kak Arif. Untuk doa menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai, silakan dilanjut. Teman-teman boleh berdiri. Kita mau nyanyiin lagu Indonesia Raya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan PKM hari ini. Saya Siti Tamara Zahra selaku ketua kelompok mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada pihak sekolah serta seluruh peserta yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini. Melalui kegiatan karakter building ini, kami berharap dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih untuk jawabannya. Pada hari ini saya Rahel akan menjelaskan materi singkat dan terangkum mengenai karakter building. Nah, apa itu? Artinya adalah pendidikan karakter. Integrity, creativity, dan action, yaitu membangun karakter kewirausahaan yang unggul. Baik, yang pertama adalah bagian dari persiapan dan koordinasi. Persiapan adalah tahap yang menyiapkan segala kebutuhan sebelum melakukan kegiatan. Sedangkan koordinasi adalah mengatur dan menyelaraskan agar suatu acara bisa teratur dan juga terhubung satu sama lain. Jadi itu adalah persiapan dari koordinasi dengan tahap awal sebelum kegiatan yang dimulai untuk memastikan berjalan dengan baik dan juga terarah. Nah, perbedaan dari kedua ini adalah untuk persiapan kita biasanya kan acara ada kayak menyiapkan barang dan juga properti. Sedangkan koordinasi kita itu adalah terhubung dengan satu sama lain. Contohnya ketua kelas. Jika ada guru mungkin yang nggak masuk, ketua akan koordinasi langsung dengan guru. Dan juga sebagai bina dari kemahasiswaan pasti akan koordinasi dengan ketua bagaimana suasana kelas itu. Jadi contoh istilahnya seperti itu ya. Lalu tujuannya adalah satu, menentukan arah kegiatan dan pembagian tugas. Yang kedua, memastikan peserta, narasumber, dan panitia memahami perannya masing-masing atau tugasnya. Menyusun jadwal dan kebutuhan kegiatan. Langkah-langkahnya adalah pertama, rapat koordinasi menyatukan pemahaman antar tim. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan, menentukan tema, jadwal, dan tempat. Yang ketiga, pembagian tugas, siapa yang bertanggung jawab pada bagian tertentu. Kayak misalnya koordinasi acara itu siapa yang akan jadi ketuanya untuk berkoordinasi dengan anggota acara lainnya. Yang terakhir adalah pengecekan kesiapan teknis alat, bahan, dan media presentasi. Nah, selanjutnya adalah pengenalan konsep dari kewirausahaan. Kenapa sih kita harus tahu dari konsep kewirausahaan ini? Ya supaya kita mandiri, kreatif, dan mampu menciptakan peluang usaha yang bermanfaat untuk kita sendiri dan juga bisa berpeluang untuk orang lain. Tujuannya itu adalah memberikan dasar pengetahuan tentang dunia usaha. Pengenalan konsep kewirausahaan. Yang pertama itu adalah pemahaman dasar dari kewirausahaan. Kewirausahaan juga mengajarkan cara mengelola usaha sendiri, mulai dari perencanaan, perorganisasian, hingga pengelolaan keuangan agar dapat berjalan dan berkembang. Jadi intinya kewirausahaan menjadikan seseorang mandiri, produktif, dan mampu menciptakan nilai manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya itu adalah ciri-cirinya kewirausahaan, peluang usaha, dan tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, pentingnya sikap kreatif dan inovatif. Kreativitas melahirkan ide baru, inovasi menjadikannya bernilai ekonomi. Selanjutnya adalah workshop menyusun strategi usaha. Adalah kegiatan pelatihan untuk belajar atau memahami dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah menjalankan usaha, mulai dari mengenal peluang, menetapkan target, menentukan produk, hingga cara pemasaran dan pengelolaan usaha secara sederhana dan mudah dipahami
Tujuannya itu melatih siswa menciptakan ide bisnis yang realistis dan aplikatif. Nah, ciri-ciri dari kewirausahaan itu adalah berani, percaya diri, disiplin, pantang menyerah, dan juga orangnya mampu menghadapi resiko yang akan kita tanggung dalam membuat usaha. Nah, apa sih contohnya dari ide usaha kewirausahaan? Yang pertama ada usaha kuliner. Contohnya itu makanan ringan, minuman kekinian, kue rumahan. Nah, fokusnya ini pada rasa, kemasan yang menarik, dan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah usaha jasa. Contoh jasa mobil dan motor, desain grafis, tutor les, bengkel juga termasuk usaha jasa atau laundry. Fokusnya itu pada pelayanan cepat dan kualitas hasil. Yang ketiga adalah usaha kreatif. Contohnya itu kerajinan tangan, sablon kaos, produk daur ulang, serta souvenir. Fokusnya pada keunikan dan nilai estetika. Yang keempat adalah usaha digital atau online. Yang seperti teman-teman tahu, seperti Shopee dan juga Tokopedia dan hal lainnya, itu termasuk kewirausahaan secara daring atau online. Yaitu ada content creator, dropship, admin media sosial. Fokusnya pada pemasaran digital dan konsistensi konten. Yang terakhir adalah usaha pertanian atau lingkungan. Contohnya hidroponik, tanaman hias, kompas organik. Fokusnya pada berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu tujuannya Building Trust itu pengertiannya adalah proses membangun kepercayaan antara dua pihak dengan cara menunjukkan kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan sikap yang dapat diandalkan sehingga hubungan menjadi kuat dan saling menghargai. Tujuannya adalah melatih kemampuan komunikasi dan percaya diri dalam menyampaikan ide usaha. Simulasi hasil ide usaha. Tujuannya itu untuk melatih siswa menerapkan konsep kewirausahaan melalui praktek langsung. Kegiatannya, hasil yang diharapkan siswa dapat memahami proses menciptakan, memasarkan, dan menilai ide usaha, melatih kerja tim, komunikasi, dan kreatif. Kegiatan dari kewirausahaan, satu adalah mempresentasikan ide usaha. Setiap kelompok memaparkan ide bisnis sederhana yang dibuat. Yang kedua, menjelaskan produk, target pasar, modal, dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah simulasi pelaksanaan usaha, yaitu membuat contoh produk atau jasa, atau yang disebut juga contohnya mancoku, poster, atau video promo. Yang kedua, menjalankan minimarket day atau role play jual beli. Yang ketiga, umpan balik dan diskusi. Contohnya itu guru pembimbing memberikan masukan terkait keunikan dari ide dan kelayakan usaha. Siswa lain menilai dan memberikan tanggapan. Materi dari kewirausahaan dan emulasi capai kegiatan meninjau sejauh mana siswa memahami dan menerapkan konsep dari kewirausahaan. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan dan tindak lanjut, yaitu merencanakan keberlanjutan kegiatan wirausaha siswa. Baik, sebagai penutup, menjadikan wirausahaan bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang menciptakan nilai dan
peluang dari setiap tantangan. Dan kita setiap materi tersebut semoga dapat bermanfaat untuk bagi adik-adik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya, tentang kewirausahaan atau tentang karakter buildingnya. Tadi penyampaiannya nyampe nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Boleh. Tadi dulu, namanya siapa ya? Maju aja boleh nggak maju? Boleh. Jadi mas saya Renaldi dari kelas 9. Jadi saya izin bertanya dari kewirausahaan. Jadi kita bisa memulai kewirausahaan itu dari umur berapa kira-kira? Ya. Baik, kalau teman-teman nanya kewirausahaan itu dari mana, sebenarnya kalau kalian tahu itu anak kecil yang kata di TikTok yang dia buka usaha itu sebenarnya itu modal dari orang tua. Nah, sebenarnya dari kemauan kita sejak kapan? Kalau aku dulu aku buka usaha yaitu jualan di SMP. Di SMP aku jualan pulpen. Nah, itu sejak aku kelas 2 dengan modal 2.000 dengan untung hanya GoPay loh teman-teman. Tapi dari GoPay itu kita kalau udah dikali 50 udah banyak ya. Jadi kalau pertanyaannya dijelas sejak kapan, itu dari kemauan diri sendiri. Dari apakah kamu sudah berpikir untuk menjalankan usaha untuk peluang diri kamu sendiri atau orang lain dan bangun ide-ide bisnis seperti apa yang kamu misalnya nih, kamu namanya siapa? Nama saya Renaldi. Renal, aku panggil Renal. Nah, kira-kira kamu udah mulai ada jiwa pembisnis buat peluang. Nah, ada modal mungkin dari orang tua. Kalau pinjam mungkin ntar aja ya, tapi pinjamnya dari orang tua aja. Jangan aneh-aneh. Nah, kira-kira ide bisnis apa yang benar-benar itu benar bisa menjadi peluang buat kamu untung dan bisa berkembang dalam usaha tersebut? Mungkin pikiran saya akhir-akhir ini ada untuk kayak membangun sebuah bisnis makanan seperti salad buah biasanya. Kayak akhir-akhir ini saya research di TikTok gitu, banyak yang jual kayak yogurt, salad buah, atau enggak kayak puding. Itu suka ramai biasanya di kelas-kelas atau di sekolah-sekolah. Nah, iya, jadi bisnis itu bukan soal kayak cuma barang ya, makanan dan juga jasa bisa kita jadikan itu peluang bisnis. Jadi teman-teman, pertama aku juga jadi usaha bisnis makanan dulu bakso. Itu sebenarnya malu banget, kayak nggak punya duit lu, masa nggak dikasih orang tua. Itu kadang-kadang malu sendiri ya. Tapi kalau kelas 9 mungkin berkelompok kewirausahaannya. Nah, aku jualan pulpen, aku keliling-keliling dari kelas ke sana ke sini, pasti kita keliling nggak mungkin ngestak di satu kelas aja. Atau ada teman, bantu gue dong jualan, nanti gue kasih deh 200 perak lu. Itu nggak apa-apa. Namanya juga peluang ya. Kalau dari sejak dini kita buka usaha, peluang kerja di Indonesia juga semakin bertambah dan pengangguran jadi berkurang gitu teman-teman dan juga adik-adik. Jadi jangan malu untuk berdiri atau jangan takut nanti gagal. Abang saya juga buka usaha itu bisa 5 juta rugi loh. 5 juta rugi untuk dia baru SMK. Dia jualan sayur di pinggir jalan, jualan baju kaos-kaos di pinggir jalan, gagal teman-teman. 5 kali dia gagal, tapi dia gak putus asa. Dia membuka belajar namanya saham. Nanti teman-teman akan tahu seperti itu. Jadi istilahnya belajarlah wirausahaan untuk menguntungkan diri dan juga orang lain sejak dini. Jadi materi ini sangat bermanfaat untuk kalian nanti di depannya atau membangun bisnis bersama teman-teman, nggak apa-apa. Dan kode orang tua juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi itu sekian dari jawaban saya. Mungkin kalau misalnya ada yang itu sudah cukup. Terima kasih Kak. baik, ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi?
kasih ya atas waktunya. Seru kan? Dari kakak-kakak BSI yang PKM hari ini, makasih banget udah dikasih waktunya buat kita nerangin materi dari Pancasila sampai karakter building. Kami juga makasih banget teman-teman udah meluangin waktunya, makan bareng di sini, ketawa bareng di sini, games di sini. Mohon maaf banget kalau misalkan ada kekurangannya atau bikin boring ya, oke? Dan mohon dimaafkan juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang baik dari kami, ya. Yang baik boleh diambil, yang tidak baik jangan diambil, oke? Semoga teman-teman semua di sini, 42 teman-teman di sini lulus. Lulus kan, bukan naik kelas. Lulus kan? Lulus dengan hasil yang membanggakan orang tua. Ingat ya teman-teman, pendidikan itu nomor 1. Setelahnya kesekian. Oke? Sekian dari kami. Terima kasih banyak.